Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJR Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada di lahan tanaman cabai yang dimana berdampingan dengan lahan tanaman kemangi. Di kesempatan kali ini kan kawan, kita akan membagikan bahwasanya pengalaman atau informasi yang semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, di tempat ini, tempat tumpang sari budidaya cabai, terlihat bahwasanya tanaman cabai untuk saat ini di musim penghujan serangan pateknya begitu kuat ya, hingga buah-buah muda yang belum waktunya panen sudah pada terserang ya kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu ini harus namanya dilakukan pencegahan agar serangan tersebut tidak selalu menyebar. Dengan cara pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan cara mengambil buah yang terserang, dan yang jelas buah cabai yang sudah matang segera diambil, dan setelah pengambilan tersebut atau pemanenan dilakukan penyemprotan untuk mencegah timbulnya patek atau penyebarannya semacam itu. Nah, di kesempatan kali ini kan kawan, kan bisa melihat di bawah tanaman cabai ini ada tanaman kemangi, yang dimana tanaman kemangi ini baru memasuki panenan ketiga ya kalau tidak salah. Itu pemanenan ketiga, dimana pertumbuhan dari tanaman kemangi ini kurang maksimal ataupun kurang baik menurut saya. Karena mengapa? Karena tanaman cabainya sudah terlalu besar, dan yang di bagian bedengan yang jauh sana ya, di bagian tanaman kemangi yang penanamannya awal sekali, paling awal itu sudah memasuki pemanenan ke-10, dan itu harus diberhentikan karena pertumbuhannya sudah jelek, kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga nantinya takutnya adalah penurunan harga kawan-kawan semacam itu, dan biaya produksi yang terlalu berlebihan. Nah, oleh sebab itu maka kita beberapa minggu yang lalu sudah menanam kemangi, dan ini kemangi yang usianya kurang lebih 1 bulan, yang dimana siap untuk dilakukan proses pemanenan. Nah, kemangi ini usianya 1 bulan, alhamdulillah untuk pertumbuhannya cukup bagus, dan yang jelas tanaman kemangi ini setiap minggunya nantinya akan kita panen, dan ini kemanginya langsung sinarnya terlalu cerah ya, dan ini menunjukkan pertumbuhan cukup bagus. Beda yang sinarnya berkurang kan pertumbuhannya cukup lama meskipun usianya jarak pemanenannya sudah 1 minggu. Nah, semacam itu. Tapi karena ini baru awal penanaman, insya Allah nantinya akan kita panen dan kita jual, dan ini alhamdulillah mendapatkan keuntungan ya menurut kami, karena benihnya kita buat sendiri, pupuknya juga kita manfaatkan dari limbah kotoran domba, dan hasilnya juga luar biasa, sehingga hasilnya bisa maksimal semacam ini kan kawan. Dan ini sangat-sangat menguntungkan ya kan kawan, daripada pupuk dombanya kita jual ke orang, maka dari itu kawan-kawan bisa memanfaatkan untuk tanaman budidaya. Dan usia 1 bulan ini tanaman kemangi cabangnya sudah banyak ya kan kawan. Ini dari batang utama ini tunas-tunasnya sudah banyak yang mengarah ke atas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah, kurang lebih 7 hingga 8 batang yang 7 ke atas, dan nantinya batang-batang ini memiliki ketinggian lebih dari 1 kilan, dan ini sudah layak untuk dilakukan namanya pemanenan. Ini baru pemupukan ketiga kalinya menggunakan urea kan kawan, semacam itu. Untuk perawatannya tidak susah, tidak ribet ya, cukup dengan dipupuk
organik dicampur dengan pupuk kimia atau semi organik, karena kita mengejar hasil ya kan kawan. Dan di sisi lain selain mengejar hasil, kita juga berkeinginan untuk tanahnya akan selalu terjaga dengan pertumbuhan cukup bagus. Di samping tanaman kemangi, update-nya tanaman cabenya alhamdulillah di sini ada yang pertumbuhannya cukup bagus, juga ada yang pertumbuhannya kurang bagus. Dan ini hal wajar menurut kami ya, dalam membudidayakan itu pasti ada, setiap kita berbudidaya pasti ada resikonya. Dan ini yang pertumbuhannya cukup bagus ya, ini usianya kurang lebih baru 1 minggu kan 1 minggu ya. Kita pupuk dengan menggunakan NPK ya, NPK seadanya. Nah, alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus, dan nantinya akan kita pupuk lagi. Dan kedepannya harapannya kemangi ini selagi menunggu cabenya panen, maka tanaman kemanginya ini bisa kita panen terlebih dahulu untuk mengembalikan modal maupun untuk budidaya selanjutnya ya kan kawan, semacam itu. Atau kalau kami ya semisal membutuhkan untuk jajan atau main kemana gitu, kita tinggal panen kemangi, kita jual ke pasar kan kawan, semacam itu. Dan ini kan kawan, kemangi juga untuk saat ini kurang lebih 1 bulan sudah mencirikan ada munculnya bunga. Ini minta segera dipanen, meskipun ya stok di kami kemanginya jumlahnya cukup banyak ya, banyak yang belum kita panen. Nah, oleh sebab itu ini mau tidak mau segera dan secepatnya kita panen dan kita jual, biar tanaman kemanginya pertumbuhan vegetatifnya selalu ada, dan yang jelas tidak memasuki masa generatif. Karena susahnya tanaman kemangi ini ketika sudah memasuki masa generatif, nantinya disuruh untuk menghasilkan daun dan batang itu cukup susah kawan-kawan ya, cukup susah dan cukup sulit. Dan alhamdulillah untuk kematian sendiri tanaman kemangi ini resikonya sangat kecil sekali ya. Tanaman kemangi yang mati itu paling dari penanaman beberapa ratus ya, ini 200 lebih itu baru 1 yang saya ketahui mati. Dan ada 1 juga yang terserang ulat kan terserang ulat, dan itu hal wajar ya kan kawan. Dan ini alhamdulillah tidak pakai pestisida dan lain sebagainya. Tanaman kemangi tumbuhnya subur, bagus-bagus, hijau-hijau. Oke kan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai tanaman kemangi dan updatean cabai keriting kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada hal yang bermanfaat, silahkan digunakan sebaik mungkin dan share kepada kawan-kawan. Jangan lupa selalu dukung kami di EJS Channel dengan tekan tombol subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.